Selamat datang di tutorial Accurate Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang modul pembelian pada Accurate Online. Yang pertama, kita akan membahas atau memberikan informasi tentang fitur-fitur dalam modul pembelian. Jadi di modul pembelian dalam Accurate Online itu ada berbagai macam fitur. Yang pertama adalah jenis pembelian yang dibagi menjadi dua, ada pembelian tunai dan pembelian kredit. Kemudian fitur lainnya adalah permintaan pembelian, pesanan pembelian atau PO, penerimaan barang, penerimaan faktur tagihan, pembayaran utang, uang muka pembelian, retur pembelian, klaim barang ke pemasok, dan pembayaran pembelian di muka. Di video kali ini kita akan mempelajari fitur-fitur dalam modul pembelian Accurate Online dengan studi kasus. Jadi kita akan mempelajari ini satu persatu. Ya, kita mulai dari permintaan barang. Oke, tanggal 2 Januari 2021, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Ada kecap asin ABC 135 ml, apple juice buah vita 1000 ml, dan apple juice diamond 1000 ml dengan kuantitas masing-masing 50, 250, dan 350. Tanggal dimintanya adalah 4 Januari. Oke, jadi kita akan masuk ke Accurate Online. Kita masuk ke persediaan. Jangan lupa untuk login ya teman-teman. Lalu kita ke permintaan barang. Oke, kita masukkan tanggal adanya permintaan, tanggal 2 Januari 2021. Jadi kita masukkan 2 Januari 2021. Lalu kita pilih tipe permintaannya, beli barang. Lalu kita masukkan nomor. Di sini nomor bisa dilakukan secara otomatis berdasarkan dengan kebijakan dari Accurate Online, atau kita masukkan secara manual sesuai dengan pencatatan yang kita mau atau yang kita miliki. Mungkin teman-teman ingin mengarsipkan atau sebagainya, jadi kita bisa membuat sendiri nomor permintaan barang kita. Di sini saya akan memasukkan secara manual sesuai dengan penomoran yang database saya miliki atau yang saya inginkan untuk database saya. Ada di saya akan menuliskan PB Januari 21. Oke. Lalu kita pilih barang, ada kecap asin, tanggal dimintanya 4 Januari 2021. Jangan lupa untuk masukkan tanggal, nama barang, dan kuantitasnya. Kuantitas di sini 50. Lalu kita klik lanjut. Kemudian ada apple juice, tanggal 4. Oke, kita masukkan 250. Diamond 4 2021 dengan kuantitas 350. Teman-teman bisa memastikan untuk tanggal dimintanya, yakni tanggal 4 Januari. Yang ini harus disesuaikan dengan permintaan. Jadi kita akan klik simpan. Oke, kita lihat. Nah, data yang baru kita isikan itu sudah tertulis di sini. Saya akan menunjukkan log history atau history statusnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada history status. Nah, karena ini belum diproses, jadi akan tertulis menunggu untuk diproses. Kemudian jika teman-teman ingin melihat yang lain, ada namanya log aktivitas, di mana ini akan menunjukkan siapa pengguna atau siapa yang mengisi atau membuat permintaan barang ini beserta tanggal dan jam buatnya. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke purchase order atau pesanan pembelian. Pada tanggal 4 Januari 2021, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada toko sumber pangan dan PT Indomarko Adi Prima dengan detail sebagai berikut. Pemesanan kepada toko sumber pangan
yakni untuk kecap asin. Lalu yang kedua adalah pemesanan kepada PT Indomarko untuk apple juice Buavita dan apple juice Diamond dengan ukuran 1000 ml dan kuantitas masing-masing adalah 50, 250, 350 dan harga satuannya adalah 10.000, 25.000 dan 27.500. Dengan info tambahan diharapkan akan diterima pada tanggal 5 Januari 2021. Untuk membuat proses order kita pindah lagi ke Accurate Online-nya. Di sini kita bisa masuk ke pembelian, lalu pesanan pembelian. Oke, kita masukkan nama pemasok yakni toko sumber. Oh ya, kenapa di sini ada dua pesanan pembelian? Karena kita hanya bisa memasukkan satu pemasok untuk satu pesanan pembelian. Jadi jika kita memesannya atau ingin membelinya ke beda pemasok, jadi kita harus membuat dua pesanan pembelian dengan tanggal 4 Januari 2021. Lalu kita masukkan nomornya. Karena kita sudah membuat untuk permintaan pembelian, kita tinggal klik fitur, di sini di fitur ambil, lalu kita klik permintaan, kita masukkan nomor permintaan yang kita sudah buat sebelumnya, lalu kita pilih kecap asin saja. Kita centangnya kecap asin aja, kita klik lanjut, lalu sesuaikan harganya. Di sini harga satunya 10.000. Oke, jangan lupa untuk dicentang PPN 10%, lalu ya kita klik lanjut, lalu kita klik simpan. Kemudian kita membuat yang satunya yakni pemasok Indomarko. Tanggalnya 4 Januari 2021. Kita lakukan seperti sebelumnya, kita klik ambil lalu ke permintaan, kemudian kita masukkan nomor permintaan barangnya. Oke, kita klik lanjut, lalu jangan lupa sesuaikan harganya. Ini juga. Oke, lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita akan melakukan penerimaan barang. Tanggal 5 Januari 2021 perusahaan menerima barang yang dipesan dari toko sumber pangan. Barang yang dikirimkan adalah kecap asin dengan kuantitas 50, harga 10.000, harga satuannya 10.000 dengan nomor surat jalan 1028. Lalu yang kedua, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas barang yang dipesan dari PT Indomarko Adi Prima dengan detail ada apple juice Buavita dan apple juice Diamond dengan ukuran 1000 ml, kuantitas masing-masing adalah 250 dan 350. Ada info tambahan, pengiriman itu dilakukan dengan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang utama, dan nomor faktur pembelian untuk PT Indomarko adalah sebagai berikut, invoice bla bla bla. Berarti di sini ada dua kasus. Yang pertama adalah barang menerima barang tapi belum menerima fakturnya. Kemudian yang kedua, perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya. Jadi barang sekaligus fakturnya sudah diterima. Oke, kita kembali ke Accurate Online. Kita masuk ke pembelian. Lalu kita ke pesanan pembelian. Untuk kasus pertama pada toko sumber pangan hanya diterima barangnya saja. Berarti kita klik di pesanan pembelian untuk toko sumber pangan, lalu kita klik proses, kita pilih penerimaan. Sudah.
tanggal terimanya kita ganti menjadi tanggal 5 Januari 2021 dengan nomor terima 1028. Kita akan mengisikan PNP Sumbang Januari 21 nomor 1. Lalu kita lihat untuk informasi lainnya. Nah, tanggal kirimnya adalah tanggal 5. Pengiriman menggunakan mobile box. Oke, sudah. Oke. Lalu kita simpan. Lalu untuk kasus yang kedua ada penerimaan barang dari PT Indomarko. Sama, kita klik proses lalu kita pilih penerimaan. Kita ganti tanggalnya. Kita isikan 1029. Lalu PNP Indomart Januari 21. Lalu kita klik simpan. Kemudian untuk pembuatan fakturnya kita bisa ke list penerimaan barang, lalu kita pilih untuk pemasok PT Indomarko, lalu kita klik fakturnya. Oke, jangan lupa untuk melihat gudangnya apakah sudah benar untuk gudang utama. Ya, kita ubah. Sebenarnya ini bisa diubah per list barang untuk ubah gudang. Kita akan mengisikan nomor fakturnya dulu. Invoice Indomart. Udah, kita isikan tanggalnya tanggal 5 Maret 2021. Kembali lagi untuk pengubahan gudang, teman-teman bisa mengubahnya secara manual melalui list per barang atau bisa langsung mengubahnya di ubah gudang. Jadi jika teman-teman ingin mengubah semuanya menjadi gudang utama, teman-teman bisa menggunakan fitur ini, fitur pen ini, gambar pen. Oke, kita lihat informasi lainnya. Tanggal pengirimannya kita samakan saja dengan tanggal faktur. Pengirimannya mobile box. Oke, sudah. Lalu kita klik simpan. Oke, yang selanjutnya adalah pembayaran utang. Jadi pada tanggal 8 Januari 2021, perusahaan melunasi utang pada PT Indomarko Adi Prima untuk nomor faktur invoice Indomart 00050. Pembayaran dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri. Oke, kita kembali ke Accurate Online. Kita ke pembelian, lalu kita ke pembayaran pembelian. Kita masukkan nama vendor, PT Indomarko. Oke. Kita pilih banknya. Kita pilih Bank Mandiri. Untuk metode bayar kita bisa memilih 3, yakni tunai atau lainnya, cek giro, dan transfer bank. Nah, di sini kita akan pilih transfer bank. Tanggal bayarnya adalah tanggal 8 Januari 2021. Kita pilih invoice-nya. Oke, sudah. Invoice Indomarko. Ya, kita klik lanjut, lalu kita klik hitung nilai pembayaran yang simbolnya seperti simbol recycle ini. Lalu kita simpan. Setelah pembayaran utang, kita akan mencoba studi kasus penerimaan tagihan. Jadi tanggal 9 Januari 2021, perusahaan menerima tagihan dari toko sumber pangan atas penerimaan barang tanggal 5 Januari 2021 dengan nomor faktur pembelian sekian dan barang dikirim menggunakan vendor jasa angkut, yakni JNO Express. Oh, berarti kita harus membuat vendor baru.
Namun hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut yakni Rp300.000. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke JNU Express. Oke, kita akan kembali ke Accurate Online. Kita akan membuat vendor baru, jadi kita masuk ke pembelian, lalu ke pemasok, kita buat data baru. Oke, semua data sudah terisi, lalu kita klik simpan. Kemudian kita kembali ke pembelian, lalu ke faktur pembelian, kita buat faktur baru, kita masukkan nama vendor, toko sumber pangan, tanggal fakturnya 9 Januari 2021, nomor faktur. Kita akan seragamkan cara penulisannya saja. Ya, kita klik ambil, lalu penerimaan, kita pilih nomor penerimaannya, lalu kita klik lanjut. Pastikan semua data pada tiap barang sudah benar, lalu ke simbol rupiah atau simbol koin ini kita pilih beban kurir. Oke. Lalu alokasi ke barang, kita klik ya, karena biaya angkut sebesar 300.000 ini akan menambah harga pokok pembelian. Jadi kita untuk kolom alokasi ke barang ini kita klik ya, lalu tagih ke pemasok JNU, kita masukkan jumlah sebesar 300.000. Oke, jika semua info sudah dimasukkan, kita klik simpan. Kita masuk ke penyesuaian biaya kirim. Tanggal 10 Januari 2021, perusahaan menerima tagihan dari JNU Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada toko sumber pangan tanggal 9 Januari 2021. Nomor faktur dari JNU adalah ya, dan nilai yang ditagihkan sebesar 275.000. Berarti lebih sedikit dari perkiraan yang ditagihkan. Oke, kita masuk ke Accurate Online. Kita ke pembelian, masuk ke faktur pembelian. Kita pilih vendor JNU. Oke. Tanggalnya adalah 10 Januari 2021 dengan fakturnya 2021. Kemudian kita klik ambil, lalu kita ke biaya pembelian, kita pilih ini invoice dari Sumbang, kita centang biaya lainnya ini beban kurir, kita lanjut. Maka akan masuk ke informasi yang ada simbol rupiah atau koin ini. Kita sesuaikan dulu jumlahnya, 275.000. Lanjut, lalu kita simpan. Nah, bisa kita lihat di list faktur ini ada faktur untuk JNU Express. Lalu kita bisa lihat store rincian jurnalnya. Nah, rincian jurnalnya seperti ini. Lalu kita bisa lihat lagi di story statusnya. Kemudian kita bisa lihat log aktivitasnya juga. Uang muka pembelian. Jadi tanggal 12 Januari 2021 perusahaan melakukan deposit kepada PT Atarangga sebesar 2.500.000 dan sudah termasuk pajak. Kemudian dengan nomor fakturnya DP Atarangga 001. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Oke, kita kembali ke Accurate Online.
Kita ke pembelian, ke uang muka pembelian. Kita masukkan nama vendor atau nama pemasok, enggak. Tanggalnya tanggal 12 Januari 2021. Nomor faktur DP Tarangga nomor 1. Kita masukkan jumlah uang mukanya 2.500.000 dan kita centang kena pajak. Kita masukkan PPN 01. Oke, yang pertama ini adalah masih membuat uang muka pembelian, belum ditransfer, maka selanjutnya kita akan mentransfer uang mukanya. Jadi kita masuk ke list, ke list uang muka pembelian untuk Atarangga yang barusan kita klik ini, lalu kita proses, lalu kita ke pembayaran. Kita tinggal klik simbol hitung nilai pembayaran atau simbol seperti recycle ini. Sudah, kita simpan. Untuk kasus selanjutnya adalah pesanan pembelian. Jadi tanggal 17 Januari 2021, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Atarangga dengan detail sebagai berikut. Ada 3 item. Yang pertama ada cooking oil Bimoli 2 liter, cooking oil Rose Brand 18 liter, dan corned beef Pronas 340 gram. Dan kuantitas masing-masing adalah 100, 100, dan 50. Kita kembali ke accurate online, lalu ke pembelian, ke pesanan pembelian. Kita masukkan vendornya, tanggal 17 Januari 2021, lalu nomor pesanan pembeliannya. Kita masukkan barangnya secara manual karena kita tidak bisa mengambil sebab tidak ada permintaan barang yang kita buat. Oke, lalu kita klik simpan. Oke, kita lihat untuk faktur yang pesanan pembelian yang baru kita buat. Kita lihat histori statusnya masih menunggu dan belum diproses. Lalu kita bisa lihat juga log aktivitas atau pengguna atau siapa yang membuat pesanan pembelian ini. Kita lanjut ke penerimaan barang dan tagihan. Tanggal 20 Januari, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 17 Januari 2021 kepada PT Atarangga. Barang dimasukkan ke gudang depan dengan nomor faktur pembelian invoice Atarangga Januari 210225. Atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai faktur. Oke. Kita kembali ke accurate online, lalu kita ke pembelian. Kita ke pesanan pembelian. Sudah. Kita klik, lalu kita proses, kita klik faktur. Tanggal faktur 20 Januari 2021 dan nomor faktur invoice Atarangga Januari 10225. Kita klik ubah gudangnya jadi gudang utama sesuai dengan informasi. Kemudian kita masukkan DP, kita pilih DP nya ini 2.500.000, kita masukkan, sudah termasuk pajak. Lalu kita bisa save. Tanggal pengirimannya harus kita rubah dulu, tanggal 20/01/2021. Oke, setelah sudah selesai memasukkan informasi yang diperlukan, kita tinggal klik save. Lalu kita lihat untuk fakturnya. Kita lihat rincian jurnalnya. Jadi rincian jurnal seperti ini. Ya, jika teman-teman ingin melihat log aktivitas, histori status, dan lain sebagainya, teman-teman bisa melihat di simbol cover ini. Lalu teman-teman bisa memilih fitur yang diinginkan atau yang ingin teman-teman lihat. Selanjutnya kita ke retur pembelian. Perusahaan meretur 9 corned beef
yang dibeli dari PT Atarangga dengan nomor faktur Atarangga bla bla bla, dan barang tersebut diretur dikarenakan rusak atau cacat dan tidak bisa dijual kembali. Barang yang diretur dikeluarkan dari gudang utama. Sorry, ini salah ya teman-teman, harusnya dari gudang utama karena kita memasukkan untuk faktur ini ke gudang utama. Oke, kita kembali ke Accurate Online. Kita ke pembelian, ke retur pembelian. Kita masukkan pemasoknya PT Atarangga, tanggalnya 21 Januari 2021, retur dari faktur. Kita pilih nomor fakturnya, kita masukkan nomor returnya, kita pilih ini corned beef pronasnya. Jangan lupa dipilih fakturnya ya teman-teman. Kita pilih fakturnya dulu, lalu kita bisa klik ambil ini untuk memilih item apa aja yang ingin diretur. Kemudian kita klik itemnya, kita pilih kuantitasnya 9. Oke, lalu kita klik lanjut. Jangan lupa juga gudangnya adalah gudang utama. Oke, sudah. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya adalah pembelian tunai dari pemasok umum, atau biasanya pemasok umum di sini tuh pemasok pasar atau pemasok umum yang tidak punya NPWP dan lain sebagainya, atau kita belinya secara tunai atau toko-toko kelontong biasa atau mungkin pasar. Jadi pada tanggal 22 Januari 2021 perusahaan melakukan pembelian secara tunai dari pemasok umum Pasar Sidoarjo dengan informasi barang sebagai berikut. Pisang raja lokal kuantitasnya 20 dan harga satuannya 20.000. Dan bulan ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri, jadi pembayarannya di transfer. Buat item baru. Oke, barang dimasukkan ke gudang utama dengan nomor faktur pembelian bla 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 bla. Oke, kita cek dulu apakah di persediaan sudah ada untuk pisangnya. Oke, belum ada, kita buat baru saja. Setelah teman-teman selesai mengisikan semua data-data yang diperlukan, kita simpan. Lalu kita masuk ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Oke, kita masukkan vendornya Pasar Sidoarjo, tanggalnya 22/01/2021 dengan nomor invoice Pasar Januari 21/11/22. Kita pilih barangnya, yakni pisang lokal raja, kuantitasnya 20 dengan harga satuan 20.000. Oke, total harga kita masuk gudangnya dari gudang utama. Oke, lanjut. Lalu kita bisa langsung proses karena ini tunai. Nah, kita proses pembayaran. Oke, kita pilih Bank Mandiri. Kita pilih transfer bank ya, melalui transfer. Lalu kita masukkan tanggalnya 22 Januari 2021. Oke, buktinya Mandiri sudah. Kita tinggal klik simbol untuk hitung nilai pembayaran ini, lalu kita klik simpan. Artinya sudah terbayarkan. Untuk kasus selanjutnya, kita ke pembayaran hutang. Tanggal 23 Januari 2021, perusahaan melunasi hutang kepada PT Atarangga, itu typo teman-teman, untuk nomor faktur invoice Atarangga Januari 21 bla bla bla. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri, nomor cek GR0073 dan tanggal jatuh temponya 31 Januari 2021. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian, yakni 3 juta.
kita ke pembelian, lalu ke pembayaran pembelian, ke pembayaran ke Atarangga, Mandiri, lalu kita gunakan cek dengan nomor cek GR0073 GR0073. Tanggal bayarnya 23 Januari 2021, kemudian tanggal cek kita pilih invoice-nya ini 0226 pokoknya. Sorry, sudah, lalu kita ganti untuk bayarnya ini sebesar 3 juta. Informasi diskon tidak ada, kita klik lanjut, lalu kita klik simbol ini, lalu kita simpan. Kita bisa lihat untuk rincian jurnalnya, maka akan seperti ini. Kemudian kita bisa lihat log aktivitasnya juga. Oke, selanjutnya pembayaran di muka. Jadi tanggal 23 Januari 2021 perusahaan melakukan pembelian kepada PT Aris Sintaos, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Berarti ini seperti untuk pembayaran pada e-commerce, jadi kita bayar dulu baru barang akan dikirim, dengan detail barangnya sebagai berikut. Milk Greenfield coklat dan putih dengan ukuran 1000 ml, kuantitas masing-masingnya adalah 100 dan 120, dan harganya per barang atau per pieces itu 28.500 dan 23.500. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri, kemudian barang baru akan diterima pada tanggal 25 Januari 2021. Nomor faktur pembeliannya adalah invoice Aries Januari 210775. Oke, kita kembali ke Accurate Online. Kita masuk ke pembelian. Sebelum itu kita harus cek pada preferensi di pengaturan preferensi. Jadi kita harus lihat fiturnya. Kita klik fitur pembelian. Kita centang bagian di muka. Kita simpan. Oke, kita ke pembelian. Kita ke faktur pembelian. Lalu kita masukkan vendornya Aries. Oke, tanggalnya 23 Januari 2021. Nomor faktur invoice Aries Januari 210775. Kita masukkan item-itemnya. Ada milk Greenfield coklat 1000 ml 120. 100 piece dengan harga 28.500 dan diskonnya 5%. Jika teman-teman memakai diskonnya sebesar untuk persenan, maka teman-teman bisa mengisikan di sini. Tapi jika diskonnya adalah rupiah, teman-teman bisa mengisikannya di sini. Sebagai contoh, ada diskon 50.000. Nah, di sini akan kita lihat dulu harga sebelum diskon, yakni 2.850, lalu ada diskon sebesar 50.000. Nah, maka akan berkurang 50.000 jadi 2.800.000. Jika diskonnya adalah berupa nominal, sebentar. Oke, kita isi ulang.
Oke, seperti yang saya bilang tadi, diskonnya jika nominal teman-teman bisa mengisikan di kolom sebelah kanan, jika berbentuk persen teman-teman tinggal mengisikan berapa persen diskonnya di kolom sebelah kiri. Oke, jangan lupa pajak dan gudangnya, gudang utama. Kita lanjut. Lalu Greenfield putih ini 120, 23.500, tidak ada diskon, dan klik lanjut. Oke, sudah. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer dari Bank Mandiri. Oke, kita klik pada info, lalu tagihan di muka ini kita klik yes. Terus tanggal pengirimannya kita sesuaikan saja dengan tanggal fakturnya. Oh tidak, barang akan diterima pada tanggal 25 Januari 2021. Jadi kita masukkan tanggal 25. Oke, sudah semua. Lalu kita langsung proses. Kita klik pembayaran. Oke, untuk banknya Mandiri, metode bayarnya adalah transfer bank. Tanggal bayarnya 23 Januari 2021. Kita langsung klik ini. Oke, kita tinggal klik simpan. Nah, kita lihat untuk faktur pembelian pada PT Aries. Kita lihat rincian jurnalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penerimaan barang. Jadi perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 23 Januari 2021. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang utama. Nomor surat jalannya 1038. Kita masuk ke pembelian, lalu kita ke penerimaan barang. PT Aries. Oke, tanggalnya 25 Januari 2021. Nomor terima 1038. Kita klik ambil, lalu kita pilih tagihan di muka, kita pilih ini, yap, kita klik lanjut. Kita pilih ubah gudang untuk memastikan kalau semua barang sudah masuk ke gudang utama. Kita klik ubah, lalu kita masukkan pengirimannya mobil box. Ini tanggal 25. Oh, tanggal dealingnya 23. Oke, sudah semua. Lalu kita save. Kita bisa lihat untuk ini, kita klik lalu kita pilih ke line lain atau tanda koper ini untuk lihat rincian jurnalnya. Sudah selesai untuk penerimaan barang setelah kita membayar atau membuat faktur pembelian dan membayar di awal atau tagihan di muka. Jadi kita akan menerima barangnya di akhir. Jika biasanya kita menerima barang itu di awal baru fakturnya, untuk pembayaran di muka kita akan menerima barangnya di akhir, hanya dibalik saja. Oke, sudah selesai, sudah di save juga. Lalu kita ke klaim barang rusak. Tanggal 25 Januari 2021 perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 23 Januari pada PT Aries Centaurus untuk milk Greenfield putih sebanyak 3 piece dan barang dikeluarkan dari gudang utama. Itu typo. Karena klaim ini dilakukan karena ada bagian kemasan yang rusak.
Oke, pasti teman-teman bertanya apa bedanya retur dan klaim barang rusak. Kalau retur pembelian barang rusak itu masih ada di kita atau di perusahaan kita dan mengurangi nilai hutang perusahaan ke vendor. Nah, kalau klaim barang rusak, barang yang rusak itu sudah diterima oleh pelanggan atau sudah terjual, jadi klaim ini biasanya untuk melakukan klaim barang rusak ini biasanya barang-barangnya itu memiliki garansi, lalu harus diklaim ke vendor untuk dapat kembalian barang yang sama. Jadi ketika barang sudah sampai di pelanggan dan rusak, jadi pelanggan mengklaim atau mengembalikan barangnya ke kita dan kita mengklaim barang tersebut ke vendor untuk mendapatkan ganti yang serupa atau ganti jenis atau barang yang sama. Oke, kita ke Accurate Online. Sebelum melakukan transaksi atau menginput transaksi, kita ke pengaturan dulu. Kita klik preferensi, ke fitur, ke pembelian, lalu klaim pemasok ini kita centang, kita simpan, kemudian kita input transaksinya. Jadi kita ke pembelian, ke klaim pemasok, tipe klaimnya kita pilih kirim barang dan masukkan vendornya PT Aries. Tanggalnya 25 Januari 2021. Kita pilih nama barangnya Milk Greenfield putih, putih 1000 ml, kuantitasnya 3 piece, ke gudang utama. Oke, kita klik lanjut. Dan dari gudang utama, klaim ini dilakukan karena ada bagian kemasan yang rusak. Lalu kita tinggal save. Lalu selanjutnya adalah penerimaan klaim barang rusak tanggal 27 Januari. Perusahaan menerima barang atas klaim pembelian dilakukan pada tanggal 25. Ya, typo, maaf ya teman-teman. Harusnya tanggal 25. Pada tanggal 25 Januari untuk Milk Greenfield putih yang dimasukkan ke gudang utama. Oke, kita kembali ke Accurate Online. Pembelian, klaim pemasok. Pada tipe klaim ini kita pilih terima barang. Oke, kita klik lanjut. Tanggalnya 27 Januari 2021. Oke, kuantitasnya 3, satunya paket. Lalu kita save. Sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke pembayaran utang atau pembayaran utang yang berlebih, atau misalnya kita transfernya kelebihan. Jadi tanggal 27 Januari perusahaan melunasi hutang kepada PT Variatama Graha Indah untuk nomor faktur invoice Variatama Januari 210873 sebesar 7 juta. Dan kelebihan pembayaran akan dialokasikan untuk pelunasan pada piutang berikutnya. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri dengan note tambahan akun baru untuk menampung kelebihan pembayaran. Oke. Kita lihat apakah kita sudah punya akun ini. Namanya kelebihan pembayaran. Kita kembali ke Accurate Online. Kelebihan. Oh, kita sudah punya, jadi kita tidak perlu membuat akun baru. Kita bisa langsung ke pembayaran utangnya. Kita ke pembelian, ke pembayaran pembelian. Kita masukkan vendornya Variatama. Kita pilih banknya Mandiri. Kita pilih metodenya transfer bank, tanggalnya 27 Januari 2021. Kita pilih ambil, lalu kita klik Variatama ini ya, sesuai nomor fakturnya. Lalu kita pilih, karena ini kelebihan atau
nilai yang dibayarkan melebihi nilai hutang ke vendor. Jadi kita klik total pada faktor ini. Karena ini nilainya yang dibayarkan melebihi nilai hutang ke vendor, jadi kita ke informasi diskon, lalu kita pilih akun, kita pilih kelebihan. Oke, lalu kita masukkan sisanya minus 2.600.000. Oke, lalu kita lanjut. Nah, nilai pembayarannya sudah pas 7 juta. Kita save. Lalu kita lihat di listnya ini, kemudian kita pilih rincian jurnalnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pembelian tunai. Tanggal 28 Januari 2021, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum atau pasar Sidoarjo dengan informasi barang sebagai berikut. Honeydew melon lokal, kuantitasnya 20, harganya 10.000 per barang atau per kilo. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri. Barang dimasukkan ke gudang utama. Nomor fakturnya invoice pasar Januari 1123. Oke. Seperti sebelumnya, kita ke pembelian, lalu kita ke faktur pembelian. Kita pilih pemasoknya pasar. Oke, tanggalnya 28 Januari 2021. Nomor fakturnya invoice pasar Januari 21 1123. Honeydew melon lokal. Oke. Kuantitasnya 20 kilo, harga per kilonya 10.000. Kita klik lanjut, lalu kita langsung proses ke pembayaran. Karena ini pembelian tunai, ke Bank Mandiri, metode bayarnya transfer bank, lalu tanggal bayarnya 28 Januari 2021. Oke. Nilai pembayarannya tinggal kita klik simbol hitung nilai ini. Oke, sudah 200.000, kita simpan. Nah, maka faktur pembeliannya akan jadi lunas. Ini udah ada tulisan lunas di sini, artinya sudah lunas. Oke, sekian tutorial untuk modul pembelian Accurate Online. Semoga studi kasus yang kita bahas tadi sudah mewakili semua fitur-fitur yang ada. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!